Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bertemu kembali dengan Bu Arida hari ini. Kali ini kita akan membahas materi pembelajaran IPA KD 3.3 yaitu tentang pewarisan sifat ya, konsep pewarisan sifat. Kali ini bagian yang kedua yaitu tentang hukum Mendel 1. Masih ingat ya, hukum Mendel 1? Yaitu gen-gen nantinya akan memisah secara bebas. Oke, siap ya? Kita mulai. Untuk hukum Mendel 1, kita akan membedakan persilangan monohibrid, dominan, dan intermediate. Persilangan monohibrid kemarin sudah kita bahas bahwa persilangan monohibrid itu adalah persilangan dengan satu sifat beda. Nah, nanti dibedakan dua, ada monohibrid yang dominan dan juga intermediate. Kita lihat contoh soalnya. Persilangan antara bunga mawar berwarna merah dengan putih menghasilkan tanaman berbunga merah. Tentukan perbandingan fenotip dan genotip pada F2. Oke, sekarang kita jawab. Dari sini kita tahu ini adalah persilangan monohibrid. Bagaimana taunya? Merah, warna bunga merah dengan putih. Berarti di sini sifat yang dibedakan hanya warnanya saja. Nah, merah dengan putih menghasilkan keturunan merah. Berarti sifat merah dominan. Oke ya, gitu ya. Maka merah kita lambangkan dengan huruf besar. Oke, kita tulis dulu. Untuk P1, fenotipnya adalah merah. Kita lambangkan genotipnya dengan M besar, M besar. Sedangkan putih, M kecil, M kecil. Itu ya. Lalu, tahapan yang kedua, kita cari gametnya. Kemarin sudah belajar. M besar, homozigot, maka gametnya 1. Ya, 2 pangkat 0, 1 gamet, yaitu M besar saja. Lalu putih M kecil juga sama, cuma 1 gamet, M kecil. Maka ketika M besar bertemu dengan M kecil, terbentuklah M besar, M kecil, warnanya merah. Si M besar menutupi sifat M kecil, sehingga yang muncul merah. Karena yang ditanya adalah F2, maka kalian harus membuat P2. P2-nya siapa, Bu? P2-nya kita silangkan sesama F1. Mengapa? Karena dalam soal tadi tidak ditentukan siapa yang mau dikawinkan, gitu ya. Nah, maka kita akan menyilangkan sesama F1. Dilihat, P2 merah M besar M kecil, dikawinkan dengan merah M besar M kecil. Terus kita cari gametnya. Induk yang pertama, gametnya itu adalah 2, M besar dengan M kecil. Lalu induk yang kedua sama juga, M besar dengan M kecil. Nah, dengan papan catur ini kita akan silangkan. M besar ketemu M besar, nanti anaknya M besar, genotipnya, fenotipnya merah. M besar bertemu dengan M kecil, nanti anaknya M besar, M kecil, fenotipnya juga merah. M kecil dengan M besar, nanti yang kita tuliskan yang besar dulu ya. M besar, M kecil, fenotipnya juga merah. Sementara yang terakhir, M kecil bertemu dengan M kecil akan terbentuk fenotip putih. Oke? Sehingga dari situ kita akan tahu untuk perbandingan fenotip pada F2, merah berbanding putih 3:1. Sedangkan genotip pada F2 itu ada M besar banding M besar M kecil banding M kecil itu ada 1, 2, 1. Oke ya, insya Allah bisa dipahami ya. Lalu kita lanjutkan yang kedua, persilangan monohibrid yang intermediate. Intermediate kalian sudah belajar. Di intermediate tidak ada sifat dominan dan juga tidak ada sifat resesif. Kedua sifat sama kuat, ya. Oke, kita masuk contoh soalnya. Persilangan antara bunga mawar berwarna merah dengan putih menghasilkan tanaman berbunga merah muda. Tentukan perbandingan fenotip dan genotip pada F2-nya. Sama seperti tadi. Kita jawab dulu. P1-nya yang mau kita kawinkan merah dengan putih.
Kita mengumpamakan merah M besar, putih M kecil bukan berarti dia dominan dan resesif. Nanti boleh kalian merah M kecil, putih M besar, gitu ya. Karena dua-duanya sifatnya sama kuat. Lalu gamet yang kita hasilkan dari persilangan tadi, M besar dan M kecil. Sehingga nanti terbentuk M besar M kecil, warnanya merah muda. Sama seperti tadi, karena F2, maka harus cari P2. P2-nya seperti tadi. Silangkanlah sesama F1. M besar M kecil dengan M besar M kecil. Maka nanti didapat gametnya seperti tadi ya. Nah, ada M besar, ada M kecil, dan M besar serta M kecil juga. Nanti diketemukan, nah M besar M kecil merah, M besar M kecil tidak merah tetapi merah muda karena intermediate. M besar dan M kecil bergabung sifatnya. Lalu yang ketiga juga M besar M kecil merah muda. Lalu M kecil itu putih. Sehingga dari sini kita akan mendapatkan untuk monohibrid intermediate perbandingan fenotipnya merah berbanding merah muda berbanding putih 1, 2, 1. Genotip F2-nya M besar M besar banding M besar M kecil banding M kecil 1, 2, 1 juga. Jadi berbeda ya tadi, kalau tadi kan 3, 1, ini dua-duanya 1, 2, 1. Oke, kita coba sekarang untuk latihan soalnya. Oke, yang pertama. Disilangkan kelinci jantan berambut hitam H besar H kecil dengan kelinci betina berambut putih H kecil H kecil. Jika hitam bersifat dominan dan putih resesif, tentukan hasil persilangannya. Oke. Di sini tidak ada F2, maka kita langsung menyilangkan. P yang mau kita silangkan adalah hitam H besar H kecil dengan putih H kecil H kecil. Gitu ya. Lalu yang kedua, cari gametnya. Karena H besar H kecil, gametnya ada dua, H besar dan H kecil. Sedangkan putih berarti gametnya satu tok, H kecil saja. Lalu kita lihat di situ, F1-nya kita ketemukan, H besar ketemu H kecil, jadinya H besar H kecil. Kita lihat kembali, H besar H kecil tadi adalah berwarna hitam. Lalu H kecil ketemu H kecil, ya tetap H kecil, warnanya putih. Sehingga hasil persilangannya hitam banding putih adalah 1:1. Oke, contoh yang kedua. Disilangkan kelinci jantan berambut hitam H besar dengan kelinci betina berambut putih H kecil. Jika hitam bersifat dominan dan putih resesif, tentukan jumlah kelinci berambut hitam bergenotip heterozigot pada F2 jika F1 disilangkan sesamanya dan dihasilkan 200 ekor kelinci pada F2. Oke, kita jawab. P-nya, P pertama dulu ya ini, hitam H besar kawin H kecil. Maka gametnya nanti H besar dan H kecil. Sehingga F1-nya H besar H kecil hitam. Lalu, karena F2 berarti kawinkan sesama F1. Hitam H besar H kecil, kawinkan hitam H besar H kecil. Sehingga gametnya H besar H kecil, ya. Lalu kita silangkan masing-masingnya. Nah, H besar bertemu H besar, jadinya H besar, hitam. H besar bertemu dengan H kecil, jadinya H besar H kecil juga hitam. H besar ketemu H kecil lagi, hitam kembali. Lalu yang terakhir H kecil berwarna putih. Sehingga kalau yang ditanya adalah hitam heterozigot, bisa kalian lihat di situ, ada 2 dari 4 kemungkinan anaknya kali 200 ekor, maka ada 100 ekor yang bergenotip hitam heterozigot. Oke, mudah-mudahan dari penjelasan ini bisa difahami ya. Ya, mudah-mudahan. Insya Allah paham ya, bisa ya. Oke, sampai ketemu pekan berikutnya. Kita akan membahas pewarisan sifat bagian ketiga, yaitu hukum Mendel 2 tentang persilangan dihibrid.